Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam Bapak Kiai, selamat malam para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan atau melanjutkan kajian Alfiyah dalam bab kana. Ya, insya Allah pada malam ini kita akan menjelaskan 3 bait dari bab kana. Sebelum kepada penjelasan, mari kita bacakan baitnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairu madin. Sareng ari salian tipi ilmadi. Qad amila. Eta nyata amal itu ghairu madin. Mislahu kana sapertoskeun itu madin. Ingkana upami kabuktosan naon ghairul madi kalian tipi ilmadi tina itu fil madi ustu mila eta diberlakukan itu ghairu madi wa ajij sareng kedah ngamenangkeun anjeun fi jami'iha dina sadayana itu kana wa ahwatuha tawasutol hobari kana nengah-nengahkeun hobar wa kullun sareng ari saban-saban ulama ahli nahu hadoro eta ngalarang itu kulun sabqahu kana mayunkeun itu hobar dama kana lapadama kada eta tetep nya kitu deui sapertoskeun lapadama sabku hobarin ari mayunana hobar ma kana lapad ma annafiyata anu nganapikeun itu ma paji mangka kedah ngadatangkeun anjeun
lapad ma matluwatan marina anu dicantelan itu ma la taliyatan sanes anu nyantelan itu ma Kana dengan ahwatnya itu kemarin ada 13. Yang 13 dibagi 3. Yang pertama kana ada kalimat yang seperti kana. Dola, bata, ada asbaha, amsa, soro, laisa. Itu amalnya mutlak. Tarpaul isma watan sibul hobar. Yang kedua yang amalnya harus pakai kaid ma ada 4. Ma jala, ma bariha, ma patia, man paka. Harus didahului sama manapi. Yang ketiga kalimat lapadama yang harus didahului dengan ma masdar rupiah dorpiah. Sudah kemarin. Jadi kemarin telah menjelaskan amalnya kana dan kana dengan awatnya ada 13. Yang 13 dibagi 3, ada yang amalnya mutlak seperti lapad kana. Yang kedua harus didahului dengan manapi, ada 4. Yang ketiga harus didahului oleh ma masdar dia dorpiah, ada 1 lapadama. Sekarang akan menjelaskan wa ghairu madin qad amila mislahu. Selain fi'il madi, qad amila bisa amal seperti madi. Selain madi itu adalah fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Itu bisa amal seperti madi, tarpaul isma watan sibul hobar. Ada contohnya di dalam Quran, coba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa yakuna rasulu alaikum sahida. Jadi lapad yakuna jadi amil nawasih fi'il mudhari kana yakunu wa yakuna rasulu alaikum sahida. Ar-rasulu jadi isim yakun, sahidan jadi khobar yakun. Jadi wa ghairul madi selain fi'il madi, selain fi'il madi itu bisa fi'il mudhari sok. Bisa fi'il mudhari. Bisa fi'il amar. Bisa fi'il amar. Bisa masdar. Bisa masdar. Bisa isim fa'il. Bisa isim fa'il. Contohnya fi'il mudhari. Contohnya fi'il mudhari. Wa yakuna rasulu alaikum sahida. Wa yakuna rasulu alaikum sahida. Yakuna fi'il mudhari. Yakuna fi'il mudhari. Ar-rasulu jadi isim yakun. Ar-rasulu jadi isim yakun. Sahidan jadi khobar yakun. Sahidan jadi khobar yakun. Fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya bisa amal seperti fi'il madi. Bisa amal seperti fi'il madi. Tarpaul isma watan sibul khobar. Tarpaul isma watan sibul khobar. Contoh kedua. Contoh kedua. Kunu qawwamina bil qisti. Kunu qawwamina bil qisti. Lapad kunu fil amar. Lapad kunu fil amar. Khobarnya qawwamina. Khobarnya qawwamina. Yang ketiga masdar. Yang ketiga masdar. Contohnya di dalam kitab Tijan. Contohnya di dalam kitab Tijan. Wa kaunuhu qadiron. Wa kaunuhu qadiron. Wa kaunuhu jeung ari kabuktosana Allah. Wa kaunuhu jeung ari kabuktosana Allah. Qadiron eta anu kawasa. Qadiron eta anu kawasa. Hu jadi isim kaon. Hu jadi isim kaon. Lapad kaon masdar. Lapad kaon masdar.
Qadiron jadi hobar kaon. Contoh nomor opat cok. Isim fa'il. Muhammadun kainun abaka. Muhammadun ari Muhammad. Kainun eta anu kabuktosan itu Muhammad. Abaka eta bapak anjeun. Kalau dalam bahasa Indonesia Muhammadun kainun abaka sok. Muhammad adalah masih bapak kamu. Kesimpulannya selain fi'il madi bisa amal seperti madi tarpaul isma watan sibul hobar. Contohnya fi'il mudhari wa yakuna rasulu alaikum syahida. Contohnya masdar wa kaunuhu qadiron. Contohnya fi'il amar kunu qawwamina bil qisti. Contohnya isim fa'il Muhammadun kainun abaka. Selain fi'il madi bisa amal teh ada syaratnya ingkana guerul madi minus tumila. Apabila selain madinya dilakukan. Apa maksudnya ingkana guerul madi minus tumila itu? Apabila fi'ilnya fi'il mutasorif. Apabila fi'ilnya fi'il mutasorif. Kalau fi'ilnya fi'il guer mutasorif, yang amalnya cuma madinya. Contohnya lapad laesa. Laesa Muhammadun qaiman. Di dalam laesa karena fi'ilnya fi'il jamid henteu katasrif amalnya cuma fi'il madinya. Dalam bait ini ada dua masalah. Pertama selain madi sok. Bisa amal seperti madi. Syaratnya apabila selain madi bisa dilakukan. Artinya fi'il yang mutasorif. Apabila fi'il guer mutasorif seperti lapad laesa amalnya cuma fi'il madinya. Tidak amal selain madi. Sudah sok yang simpulkan. Pertama, di sini menjelaskan bahwa amil nawasih lapad kana dan akhwatnya yang 13 semuanya beramal ketika fi'il madi. Nah, dalam bait ini akan menjelaskan dua poin. Yang pertama, amil nawasih kana dan akhwatnya bisa beramal walaupun tidak berbentuk segat fi'il madi. Berarti bisa fi'il mudhari, bisa masdar, bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul, fi'il amar dan seterusnya. Nah, itu semua bisa amal.
tapi ada berapa jumlahnya? Ada 11, yaitu kecuali lapad laisa dan lapad dama. Sekali lagi, untuk yang pertama, bentuk selain fi'il madi bisa amal seperti fi'il madinya, yaitu tarfaul isma mansibul khabaro apabila fi'ilnya mutasorif, yaitu kecuali lapad laisa dan lapad dama. Fi'il mudhari masdarnya semuanya amal seperti fi'il madinya. Yang kedua, yaitu amalnya hanya berbentuk fi'il madi saja. Apabila bentuk yang lain itu tidak bisa karena ghair mutasorif. Ada berapa? Ada 2, yaitu lapad laisa dan lapad dama. Untuk laisa dan lapad dama amalnya hanya berbentuk fi'il madinya saja. Sudah cukup. Selanjutnya wa ajij fi jamiha tawassutul khobar. Maksudnya lapad kana itu khobarnya, dan wa ajij kamu harus membolehkan di dalam bab kana dan awatnya tawassutul khobari, khobarnya disimpan di tengah semuanya. Contohnya sok kana Sayyidan Umaru. Sayyidan jadi khobar. Ada di dalam fi'ilnya dan isimnya. Muhammadun qaimun sok. Kana Muhammadun qaiman. Bisa dibaca kana qaiman Muhammadun. Khobarnya disimpan di tengah. Di antara fi'il nawasih dengan isimnya. Dolla Muhammadun qaiman. Bisa dibaca dolla qaiman Muhammadun. Bata Muhammadun sok. Nasiron. Bisa dibaca bata nasiron Muhammadun. Khobarnya bisa disimpan di tengah. Majalah Muhammadun qaiman. Bisa dibaca majalah qaiman Muhammadun. Madama Muhammadun qaiman. Madama qaiman Muhammadun. Sejumlah amil nawasih kana dengan ahwatnya, baik yang mutlak atau yang memakai kaid manafi, atau yang didahului oleh ma masdariyah, boleh khobarnya disimpan di tengah. Sudah. Maksud bait yang seterusnya sok. Mana wakulun. Semua ulama hadoro sabqahu dama
melarang mendahulukan khobar dama. Melarang mendahulukan khobar dama. Contohnya madama Muhammadun Nasiron. Tidak boleh dibaca Nasiron madama Muhammadun. Mengapa tidak boleh? Sebab mak masdariyah dorpiyah termasuk mausul harfi. Tidak boleh apa barusan itu? Tidak boleh khobar didahulukan. Sebab mak masdariyah termasuk mausul harfi. Lapad dama dengan isimnya dan khobarnya menjadi silah mausul. Silah mausul harus diakhirkan. Mausul harus didahulukan. Wa kulluha yaljamu ba'dahu silah ala domirin laikin mustamilah. Setiap silah mausul harus diakhirkan. Mausulnya harus didahulukan. Wa kulluha yaljamu ba'dahu silah. Setiap silah mausul harus diceritakan setelah isim mausul atau harap mausul. Kesimpulannya, semua ulama melarang mendahulukan khobar lapadama. Mengapa tidak boleh didahulukan? Sebab lapadama dengan isimnya dan khobarnya menjadi silah mausul. Kesimpulannya, semua lapad kana dan awatnya khobarnya bisa disimpan di tengah. Di antara fi'il nawasih dengan isimnya. Yang kedua, tidak boleh mendahulukan khobar dama. Sebab khobar dama dengan isimnya sebagai silah mausul. Silah mausul harus diceritakan setelah mausul harfi atau isi mausul. Sudah sok jang. Untuk bait yang kedua, di sini ada 2 poin. Yang pertama, bahwa semua amil nawasih kanada dengan ahwatnya, khobarnya bisa disimpan di tengah, yaitu di antara amil nawasih dengan isimnya. Contoh seperti lafaz kana zaidun qaiman, bisa dibaca kana qaiman zaidun, baik itu yang amalnya mutlak atau dengan
harus memakai kaid, baik kaidnya itu dengan manafi ataupun masdariyah. Poin yang kedua, ulama ahli nahwu sepakat untuk khobar lafadz dama dilarang untuk disimpan di depan. Maksudnya khobar tidak bisa disimpan di depan lafadz dama. Contoh seperti lafadz qaiman madama zaidun. Nah, itu dilarang, artinya tidak bisa. Yang kedua, yang khobarnya tidak boleh didahulukan kada kasabu khobarin manapiyah. Artinya khobar yang didahului dengan manapi ada berapa? Ada berapa? Amil nawase sok. Amil nawase Yang didahului oleh manapi. yang didahului oleh manapi Ada 4. Satu majalah. satu majalah, Kedua mabariha. kedua mabariha, Yang ketiga mapatia. yang ketiga mabaria, Yang keempat manpaka. yang keempat manpaka. Tidak boleh khobarnya didahulukan. Contohnya majalah Muhammadun Nasiron. Majalah Muhammadun Nasiron Tidak boleh dibaca tidak boleh dibaca. Nasiron. Nasiron Majalah Muhammadun. majalah Muhammadun. Contoh kedua mabariha Mabariha Muhammadun Nasiron. Muhammadun Nasiron Tidak boleh dibaca tidak boleh dibaca. Nasiron. Nasiron Majalah Muhammadun. majalah Muhammadun. Mengapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Sebab maknapi Sebab manapi harus didahulukan. Tidak boleh ada kalimat sebelumnya. tidak boleh ada kalimat sebelumnya. Masalah yang kedua, Wajibiyah matluwatan lataliyah. matluatan latariyah. Boleh khobarnya didahulukan. Apabila didahului dengan napi. Apabila didahului dengan nabi Selain napinya ma. Selain nabinya ma. Contohnya lam yakun Muhammadun qaiman. Lapad yakun dinafikan oleh lam. Lam bukan napinya ma. nabinya ma Boleh khobarnya didahulukan. Lam yakun Muhammadun qaiman. lam yakun Muhammadun qaiman. Boleh dibaca Boleh dibaca qaiman lam yakun Muhammadun. qaiman lam yakun Muhammadun. Dalam bait yang pertama Dalam ayat yang pertama tidak boleh amil nawase sok. tidak boleh ambil nawase Yang didahului oleh ma. yang didahului oleh ma. Jumlahnya ada 4. Majalah, mabariha, mapatia, manpaka. Khobarnya didahulukan. Dalam setengah bait lagi pajibiha matluwatan lataliyah. Boleh khobarnya didahulukan apabila napinya bukan ma.
apabila nafinya bukan ma. Contohnya lam yakun Muhammadun qaiman. Lam yakun Muhammadun qaiman. Qaiman sok. Lam yakun Muhammadun. Lam yakun Muhammadun. Sudah. Untuk bait yang ketiga, kesimpulannya dari setengah satar pertama, yaitu menjelaskan sambungan dari bait yang sebelumnya, bahwa khobar tidak boleh didahulukan seperti khobarnya lafaz madama. Dalam bait yang barusan di sini menjelaskan bahwa khobar tidak boleh didahulukan untuk amil nawasih yang memakai kaid ma nafi. Berarti jumlahnya ada 4, yaitu mazala, manfaka, mafatiha, mafariha. Nah, semuanya khobarnya tidak boleh didahulukan. Contoh, mazala zaidun qaiman, tidak boleh dibaca qaiman mazala zaidun. Untuk poin yang kedua, faji biha matluwatan la taliyah, di sini menjelaskan bahwa khobar amil nawase bisa didahulukan apabila amil nawasenya didahului bukan dengan makna fi, tapi dengan selain makna fi. Satu kali lagi, untuk poin fajibiyah matluwatan la taliyah, khobarnya bisa didahulukan apabila nafinya bukan menggunakan lafaz ma, berarti selain lafaz ma. Contoh seperti lafaz lam yakun zaidun qaiman atau lam yakun muhammadun qaiman, bisa dibaca qaiman lam yakun muhammadun. Sudah, cukup. Alhamdulillah, untuk pertemuan kajian Alfiah pada malam hari ini selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Sebelum ditutup, mari kita doakan guru kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan umur yang panjang, kesehatan dan barokah dalam hidupnya dan ilmunya. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai santrinya mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Mari kita tutup kajian malam ini dengan pembacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.